Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari sektor swasta. Sektor swasta merupakan bagian dari perekonomian yang terdiri dari perusahaan, bisnis, atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok, bukan oleh pemerintah. Dalam sektor ini, aktivitas bisnis dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Sektor swasta terdiri dari berbagai macam perusahaan dan kegiatan yang memiliki kesamaan dalam mengejar keuntungan di pasar yang lebih ataupun kurang kompetitif. Beberapa contoh sektor termasuk perusahaan manufaktur, perdagangan, jasa, teknologi, dan industri lainnya. Kemudian, perusahaan swasta memiliki kebebasan untuk membuat keputusan bisnis seperti menetapkan harga, memutuskan investasi, dan mengelola sumber daya manusia berdasarkan strategi internal mereka dan permintaan pasar. Sektor swasta juga sering dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang pentingnya konteks sektor. Sektor dapat dipahami dalam 3 cara. Yang pertama adalah dalam hal kegiatan. Bagi Hollingsworth dan kawan-kawan, sektor hanyalah sekumpulan perusahaan yang memproduksi serangkaian produk yang berpotensi atau benar-benar bersaing. Definisi yang berlaku juga untuk perusahaan pemasok dan perusahaan lain yang memiliki minat khusus atau dependen dalam produksi dan penjualan produk akhir. Yang kedua dari sektor ini adalah identitas. Hal ini mengacu pada kesadaran para pelaku terhadap dinamika sektor dan kemungkinan besar terkait dengan kontingensi historis, seperti pendekatan negara terhadap regulasi serta kohesi dan integritas intrinsik lingkungan sektor. Yang ketiga yaitu organisasi pengusaha dan serikat pekerja ke dalam asosiasi tingkat sektor. Singkatnya, bahkan tanpa koordinasi hubungan industrial formal, aktivitas umum sektor bisnis mampu membentuk pola dan hasil umum melalui mekanisme budaya dan kognitif, serta melalui proses mimikri yang lebih disengaja seperti pembandingan dan tawar-menawar pola. Materi selanjutnya yaitu tentang membedakan sektor swasta. Karakteristik pembeda dari 3 sektor yang luas dengan mengakui bahwa akan ada perbedaan besar antara organisasi dan sektor individual dalam kategori ini. Yang pertama yaitu perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi memiliki kesamaan warisan kepemilikan negara sebelumnya, yang berkontribusi pada tingkat keanggotaan serikat pekerja yang relatif tinggi. Umumnya, pengusaha besar dengan campuran pekerja kerah biru dan kerah putih. Sebagian besar perusahaan ini menyediakan layanan publik yang penting seperti energi, transportasi, atau komunikasi. Oleh karena itu, visibilitas politik tinggi seperti halnya kapasitas mengganggu serikat pekerja. Yang kedua, perusahaan manufaktur dan industri biasanya menghadapi tingkat persaingan yang tinggi, seringkali secara internasional dari dalam UE yang diperluas dan dari negara-negara berkembang seperti India dan China. Sistem manufaktur baru diarahkan pada peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan respon pelanggan jangka pendek. Organisasi serikat pekerja terkonsentrasi di perusahaan dan tempat kerja yang lebih besar, dengan hanya 1 dari 5 tempat kerja atau 2 dari 5 karyawan sekarang tercakup oleh perundingan bersama. Mobilitas modal, rekonstruksi, dan rasionalisasi berarti bahwa serikat pekerja manufaktur semakin defensif bahkan sebelum dimulainya resesi pada tahun 2008. Yang ketiga yaitu layanan swasta juga merupakan sektor yang kompetitor, dengan jangkauan perusahaan yang kecil dan besar yang lebih luas. Fragmentasi tempat kerja dan pergantian tenaga kerja berarti bahwa organisasi serikat pekerja sulit dan keanggotaan sangat rendah di sektor-sektor seperti retail, horeca, atau hotel, restoran, dan catering, serta rekreasi dan pariwisata. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu hubungan industrial di sektor manufaktur. Sejarah sektor manufaktur di Inggris menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB menurun dari 27% menjadi 14% dalam 25 tahun terakhir, output terus meningkat menjadikan Inggris produsen terbesar ke-6 global. Jumlah lapangan pekerjaan di sektor ini juga menyusut dari 7 juta menjadi 3,5 juta. Adapun poin pertama yang akan saya bahas adalah mengenai perubahan struktur dan persaingan global.
Sektor-sektor seperti tekstil mengalami penurunan signifikan sementara industri farmasi dan kedirgantaraan menunjukkan pertumbuhan globalisasi, khususnya dengan kebangkitan ekonomi negara-negara BRIC memberikan tantangan dan peluang bagi produsen Inggris. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai keseimbangan keterampilan dan praktik kerja. Sektor manufaktur saat ini didominasi oleh pekerjaan berketerampilan rendah, meskipun ada dorongan untuk menerapkan sistem kerja kinerja tinggi atau HPWS yang fokus pada pelatihan dan keterlibatan karyawan. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai hubungan industrial dan serikat pekerja. Di banyak sektor, terutama di perusahaan kecil, serikat pekerja memiliki pengaruh yang sangat terbatas. Selanjutnya, hubungan industrial di sektor swasta. Privatisasi dimulai di bawah pemerintahan Margaret Thatcher pada tahun 1979 sampai dengan 1990 dan John Major pada tahun 1990 hingga 1997. Tujuan dari ini yaitu meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas layanan, serta mengurangi intervensi politik dalam organisasi publik. Ada beberapa sektor utama yang diprivatisasi termasuk telekomunikasi, energi, transportasi, dan juga manufaktur. Contohnya seperti British Telecom, British Gas, British Airways, dan British Steel. Lalu dampaknya terhadap hubungan industri yaitu privatisasi menekankan efisiensi dan kontrol biaya, memberikan dampak perubahan besar dalam ketenagakerjaan, organisasi kerja, serta syarat dan kondisi kerja. Serikat pekerja menjadi terdesentralisasi dengan perjanjian yang kolektif yang digantikan oleh negosiasi di tingkat perusahaan. Akan tetapi, kepadatan serikat masih relatif tinggi, namun meningkat di sektor yang diprivatisasi dengan dampak signifikan, seperti perkeretaapian dan utility. Selanjutnya, desentralisasi dan manajemen sumber daya manusia diprivatisasi membawa desentralisasi dalam negosiasi dan penerapan praktik MSDM atau HRM, termasuk keterlibatan karyawan, kerja tim, dan pembayaran atau bonus yang diberikan berdasarkan prestasi dari karyawan tersebut. Meski keanggotaan serikat pekerja menurun, serikat pekerja tetap tangguh dan kuat, terutama di sektor dengan potensi yang gangguannya besar seperti transportasi, kereta api, dan juga utility. Selanjutnya, di sektor utility yang stabil dan menguntungkan, perusahaan sering mengembangkan perjanjian kemitraan dengan serikat pekerja untuk mengelola perubahan dengan damai. Di sektor perkeretaapian, perselisihan industri sering terjadi, akan tetapi biasanya diselesaikan tanpa aksi mogok yang besar. Lalu pada sektor seperti manufaktur dan pelabuhan, strategi manajemen yang lebih konfrontatif berhasil meminggirkan serikat pekerja. Materi selanjutnya yaitu hubungan industrial di sektor jasa. Hubungan industrial di sektor jasa dicirikan oleh meluasnya penggunaan pola kerja fleksibel, khususnya pekerjaan paruh waktu, berapa ukuran perusahaan, secara khusus mendekati sepertiga 30,6% pekerjaan di sektor retail, hotel, dan catering, di mana pekerjaan paruh waktu atau sementara pada tahun 2016 dibandingkan dengan 4,7% di sektor manufaktur. Menurut Survei Angkatan Kerja, ada sejumlah penjelasan sisi pemerintah dan penawaran yang saling terikat untuk hal ini. Pertama, perusahaan sektor jasa seperti hotel, restoran, toko, dan bank mengalami siklus permintaan yang bervariasi menurut musim, hari dalam seminggu, dan bagian di hari kerja. Kemudian, banyak pekerjaan yang menekankan pada keterampilan serta teknis mengingatkan hubungan langsung dan segera dengan pelanggan yang menimbulkan masalah khusus. Antara lain yaitu pertama ada ukuran perusahaan, yang kedua ada pekerjaan yang fleksibel, dan yang ketiga ada sertifikat pekerjaan, keempat ada organisasi kerja dan pengalaman kerja, dan yang terakhir ada pemberdayaan. Dari kelima poin tersebut, di mana kelemahan serikat pekerja merupakan gejala sekaligus penyebab individualisasi dan informalitas hubungan karyawan yang diamati di sebagian besar sektor jasa. Hubungan kerja dalam jasa juga dibedakan berdasarkan sifatnya yang signifikan, di mana pekerjaan memiliki kontak langsung dengan
dan biasa terlihat oleh pelanggan. Hal ini berimplikasi pada pendekatan manajerial terhadap motivasi yang dikontrol. Di satu sisi, hubungan langsung yang dimiliki pekerjaan dan garis depan dengan pelanggan dapat mendorong gaya manajemen yang lebih progresif berdasarkan kepuasan kerja dan komitmen karyawan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Pada bab ini menyoroti dua hal penting terkait ketenagakerjaan dan hubungan industrial di sektor swasta Inggris. Pertama, terjadi penurunan signifikan dalam hubungan industrial formal, di mana sebagian besar perusahaan tidak terlibat dengan serikat pekerja, yang juga kehilangan pengaruh terutama di luar perusahaan yang diprivatisasi. Kedua, terdapat perbedaan pola ketenagakerjaan dan regulasi pekerjaan antara sektor-sektor yang dipengaruhi oleh strategi kompetitif dan kontingensi. Hubungan industrial di sektor swasta mengalami kemunduran besar sejak era Thatcher. Regulasi ketenagakerjaan dikendalikan oleh manajemen dan peran serikat pekerja dalam perundingan kolektif serta representasi semakin melemah. Keanggotaan serikat pekerja menurun drastis, terutama di sektor layanan. Serikat pekerja kini lebih sering bertindak secara individual, seperti dalam klaim ketenagakerjaan. 3 respon utama serikat pekerja terhadap tantangan ini meliputi penggabungan serikat, kemitraan dengan manajemen, dan upaya pengorganisasian baru. Namun, semua upaya ini hanya berhasil memperlambat penurunan keanggotaan.